Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Radia Salsabila dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan urin. Ekskresi ginjal 1. Filtrasi di glomerulus. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler darah yang masuk akan disaring dan hasil penyaringan disebut filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air asam, HCO2, ion natrium, kalium, kalsium, amino, dan klos. Zat filtrat yang disaring, protein darah, hormon, sel-sel darah. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. 2. Reabsorpsi di tubulus proksimal. Di dalam tubulus konstruksi proksimal ini terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Zat-zat yang masih berguna tersebut berupa nutrien, asam amino. Zat tersebut diangkat ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Zat yang direabsorba air, glukosa, asam amino, garam-garaman, dan ion cairan yang dibagikan proses redosorpsi adalah urin sekunder. Terus selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Tangkung Henle dibedakan menjadi lengkung Henle naik dan turun. Urin sekunder yang masuk ke dalam lengkung Henle pertama-tama akan direabsorpsi di lengkung Henle turun. Proses di dalam lengkung Henle ini berupa konversi air melalui bagian yang disebut aquaporin. Selanjutnya urin akan masuk ke dalam lengkung Henle naik untuk redosorpsi NAD. Hal ini juga berfungsi menjaga konsentrasi medula. Tahap proses agmentasi di tubulus distal dan tubulus collectulus. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klorin, dan urea. Di sini terjadi proses agmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder seperti toksin, hasil ekskresi hati, dan obat-obat yang diminum ketika zat tersebut tercampur
inilah urin sesungguhnya. Kemudian disatukan ke ductus colectus dan diteruskan menuju pelvis renalis. Rongga ginjal, lalu urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kantong kemih yang merupakan tempat urin. Sementara keluarnya urin dari dalam kantong kemih yang disebabkan adanya tekanan, akibatnya ada sinyal bahwa kantong kemih penuh. Kontraksi otot perut dan otot kantong kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kantong kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra, menyerap kembali air garam-garaman dan ion-ion hasil urin sesungguhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.